pertanyaan $1 juta. Waduh, $1 juta. Karena GPT sebagai partner, Partner, collaborator, collaborator. or it's just a tool. Artinya AI declaration tuh suatu retorik sebenarnya. See, now Iya you got nggak it sih? right. Kayak nggak harus selalu orang tua ya yang lebih mengerti penalaran gitu ya Pak ya. Jadi beberapa author atau kayak orang Indonesia itu masih belum paham kalau misalkan ya udah sampai di tempat lain nggak boleh No, sampai this is not good. not good ya. Oke. Halo, selamat datang nih Pak Andri Dayarana Silalahi. Beliau ini profesor muda dari Choyong University of Technology, di mana beliau adalah profesor yang sudah memiliki terbitan 53 ya Pak ya? 53 Scopus ya? Sejauh ini 53 dokumen Scopus, juga sudah memiliki H-Index 10. Mari kita sambut Prof. Andri Dayarana Silalahi. Thank you. Kalau boleh tahu K-nya itu apa ya Pak? Wah, itu Kristanta. Oh, Kristanta. Oke, I see. Soalnya saya dari kemarin mencari profil K ini apa gitu. Andri Dayarana Silalahi. Saya mencari-cari K ini apa ya? Kristanta ternyata. Betul, itu banyak pertanyaan sejak dulu yang mendebak-nebak. Andri Dayarana K-nya itu apa? Kristen kah? Katolik kah? Apakah begitu? Jadi ya sudah, saya sebut saja Kristanta. Kristanta, oke. Dipanggilnya Sometimes Kristina, orang-orang bilang saya Kristina. Kristina. Jadi mereka bilang Andri Dayarana Kristina begitu. Teman-teman itu. Baik. Iya, memang Pak Andri ini orangnya sesantai ini ya guys, teman-teman. Beliau ini di usianya sekarang 28 ini tahun kayaknya ya? kelahiran 96, harusnya 29. 29. Di bulan November. Tapi November. belum sampai, jadi nggak usah. 28 aja. 28. Oh, masih muda ya kelihatannya. Beliau ini masih muda begini sudah profesor, teman-teman. Yes. Masya Allah. Jadi sebenarnya kita mau bahas apa sih Pak hari ini? Dengar-dengar kita bahas AI deh kayaknya. AI related things deh. Related things, oke. Iya, memang sebenarnya gini Pak, saya tuh pengen bahas terkait dengan ChatGPT. Mungkin kita langsung masuk nih ya ke segmen. ChatGPT kan kalau kita tahu itu adalah alat bantu AI ya Pak ya, yang dimana sudah banyak banget orang pasti tahu lah ya ChatGPT. Even teman kerja kita pasti tahu atau rekan-rekan gitu. Nah, Bapak sendiri kan dosen juga ya Pak ya di Choyong University. Kalau di sana sebagai dosen menanggapi ChatGPT sebagai media atau alat bantu untuk mengerjakan tugas tuh bagaimana Pak? Untuk para mahasiswa Bapak yang mengerjakan tugas pakai ChatGPT itu gimana tanggapan Bapak? Ini pertanyaan langsung sulit ya, pertanyaan pertama langsung sulit ya. Memang guys. Jadi emang ini langsung brainstormingnya langsung saja. Tidak. Mungkin kalau untuk menanggapi itu boleh kita tarik dari aspek filosofinya dulu. Filosofi, oke. Jadi misalnya kita mau anggap ChatGPT itu sebagai apa dulu? Pertama, coba kita kasih 2 atau 3 pilihan. Misalnya pertama, GPT sebagai partner, oke. Collaborator, or it's just a tool. Oke. Jadi tergantung users itu menanggapi atau melihat atau memandang GPT itu sebagai apa. Oke. Kenapa seperti itu? Bagaimana users melihat GPT itu akan mempengaruhi bagaimana interaksinya, hasilnya, produktivitasnya, sampai ke etikanya. Etikanya, oke. Oh, udah bahas etika nih. Beneran, karena misalnya kalau kita gunakan GPT itu sebagai misalnya kolaborator. Kalau disebut sebagai kolaborator, sebuah riset dari mana? Saya lupa. One of the published paper di Taylor and Francis. Mereka sebut bahwa ternyata mahasiswa PhD dan dosen di negara mana saya lupa, yang penting itu bukan di Asia kayaknya, itu menggunakan ChatGPT hanya untuk brainstorming. Oke, brainstorming. Baik. Ya. Saya membaca paper itu mengatakan bahwa ketika kita bisa menumpahkan isi pikiran
aja itu ternyata dan mendapat feedback ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Makanya ada personalizations kan, dan ada anthropomorphisms, human-like interactions. Itu membuat kita berpikir semakin lebih encer. Oh gitu. Jadi Iya. ChatGPT itu seperti partner teman kita yang True. membrainstorming inovasi kita gitu ya. True. Nah, kalau misalnya dia hanya sebagai level partner, meanings the ethical issues are not really a concern. Hmm, oke. Why? Karena GPT hanya, let's say, validating Validating ideas, ideas. not generating ideas from me. Oke, Right? right. Yeah. Artinya ide originalnya tetap dari diri human ya. ChatGPT itu hanya mengembangkan gitu ya, Pak? No. Oh, terus apa, Pak? Validating Validating, just Confirm. validating, confirm. dan mengarahkan diskusi kita gitu. Oh, mengarahkan. Jadi ibaratkan gini nih, kalau saya misalnya, maaf ya Mbak Putri, GPT nih, saya punya ide bla 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 bla. Bagaimana menurut pandangan kamu? Apa kira-kira itu promptnya, kira-kira isinya. Lalu bagaimana riset-riset sebelumnya membahas itu misalnya. Terus kita pakai GPT yang 5.0 sekarang. Dan misalnya sebagai GPT memberi respon feedback kepada saya. Kan itu menambah ideation saya begitu. Oh ya betul. Nah, saya mau tanya lagi, Pak. Katanya kalau pakai ChatGPT itu tergantung prompting. Ya. Tergantung prompting kan. Nah, pertanyaannya, apakah yang bisa membrainstorming itu harus seseorang yang memang memiliki kerangka berpikir yang sudah bagus gitu ya, dan memiliki penalaran yang bagus, yang artinya beliau itu adalah misalkan dosen gitu ya, yang tentu sudah berkecimpungan di bidang penelitian gitu, atau mahasiswa nih, level mahasiswa kan masih berpikir gitu ya Pak ya, tahapannya itu apakah sudah pantas menggunakan ChatGPT sebagai brainstorming itu, Pak? Dalam sebuah riset saya ada menemukan sebuah paradoks yang disebut sebagai the unknowledgeable, the unskilled. Jadi orang yang tidak atau berpengetahuan, apakah semakin ditambah dengan orang yang tidak punya skill atau punya skill, what are the results after prompting with the GPT? Oke. Riset saya membuktikan ada paling tidak ada 1 atau 2 kolaborasi yang sangat dibutuhkan. Pertama, ketika mereka sudah deep expert in their interest. Misalnya saya marketing, saya profesor di marketing, dan fokus riset saya di marketing, meaning I'm an expert in marketing, right? Right. Tapi bayangin kalau saya misalnya usianya 70-80 tahun, meaning my capabilities, my skills in leveraging such technologies yang dituangkan dalam prompting skills, mungkin saya nggak punya. Tapi anak-anak yang muda itu kan literate dengan teknologi. Riset saya itu membuktikan bahwa ketika kolaborasi satu expertise di bidang sainsnya dan satu expert di bidang teknologinya, ketika di combine together, that will be one of the greatest collaborations ever. Oke, berarti nggak harus selalu orang tua ya yang lebih mengerti penalaran gitu ya Pak ya? No. So risetnya itu membuktikan harus ada harus ada kolaborasi Oke. antara mereka yang memang literate dengan expertise-nya mereka, which is you name it, marketing, business, biology, chemistry, or whatever, dengan mereka yang memang literate dengan technology, such as the GPT prompting skills. Oke. Nah, tapi di sisi yang lain, riset saya membuktikan kalau di Indonesia, karena risetnya di Indonesia, mereka yang di level S1, D3 yang belum deep dive into the field begitu ya. Ketika rely too much on the GPT, they will be consumed by the GPT. Artinya mendevelop critical thinking itu semakin in jeopardy. Oke, I see. Tapi kalau misalnya kita sudah expert di bidangnya, seperti yang tadi riset dari mana itu, di Taylor and Francis, kalau kamu sudah expert di bidang tertentu, menggunakan GPT, that will be very fruitful collaborations. Oke. Wow, seru juga ya. Yeah. Jadi ChatGPT itu nggak menentang usia ternyata. No, yeah. Nah, kalau boleh tahu Pak, di Taiwan itu kan ada nggak kira-kira kayak peraturan atau kayak ya sejenis declaration gitu ya, policy untuk kebijakan untuk mahasiswa sana gitu. Misalkan kayak ChatGPT ini hanya untuk
brainstorming yang tadi Bapak infokan, atau boleh sampai benar-benar menjawab penugasan atau apa gitu? Kadang-kadang sebagai dosen, Mm-mm. saya rasa bukan hanya di luar negeri, dimanapun itu, Mm-mm. termasuk di Indonesia, Mm-mm. kapabilitas kita kadang untuk mendeteksi apakah pekerjaan mahasiswa itu, baik itu esai, baik itu homework, baik itu riset, Mm-mm. how can we detect if those things are written by human overly? How, right? Mungkin ada satu kasus pernah saya praktikin, Mm-mm. saya tulis fully from mind, I write 1 or 2 paragraphs. Mm-mm. Setelah itu saya coba paste ke, kan banyak GPT detection sekarang ya, ada Zero GPT and so on lah. Masih ke detect, Iya, tuh. still detected as AI written. Tapi ketika misalnya saya pakai GPT, misalnya saya asking GPT or prompting GPT to generate 1 or 2 paragraphs similar with the previous paragraph that I have written, Oh. it is not detected as AI is written. Oh. So what's the problem though, right? Oh, jadi eye detector tuh tidak valid ya? To me, it's not a valid tool yet. Oh, oke. Nah, jadi yang menjadi pertanyaannya adalah, how can we ensure that critical thinking from the students as a learners can be well developed? Bener nggak? Yes, betul. Kan itu yang menjadi pertanyaan besarnya. Nah, masuk kepada peraturan di level kampus, di level department, di level Ministry of Education, of Ministry of Science and Technologies. Di Taiwan itu menurut saya, mereka itu secara umum tidak menghalangi penggunaan AI. Justru malah diberikan pelatihan terus-menerus. Oh, jadi mendukung ya? Mendukung Menurut sekali. mungkin itu bentuk dukungan. Dukungan. Dikasih pelatihan yang terus-menerus, yang tujuannya menurut saya bukan to rely on the AI things, tapi Oke. untuk literate Literate ya, oke. to the GPT things. To GPT things, oke. Yeah, things I see. meaning consequences, risks, concerns, and so on, Oke. including the benefits. Oh ya, I see. Jadi sebenarnya AI itu nggak cuma ngebatasin, maksudnya gini loh. AI itu bukan sesuatu yang haram, teman-teman. Iya nggak sih? Kejam ini, haram ini. Iya, karena beberapa ya, I see ya. Maksudnya gini Pak, beberapa mahasiswa gitu ya Pak ya, ataupun student gitu ya, menyusun tugas akhir mungkin memakai AI gitu. Ya, kalau misalkan bisa brainstorming atau memprompting yang dengan baik kan hasilnya akan baik gitu ya Pak ya. Berarti artinya tuh kalau misalkan di Taiwan sendiri itu kan dia sangat mendukung dan juga ya udah memfasilitasi bahkan ke mahasiswa ya untuk To train, not to leverage or not to rely on. Oke. Iya sih. Nah, kalau di Indonesia itu memang sepengetahuan saya ya, mungkin pengetahuan saya juga terbatas. Kita jarang tuh Pak di-train untuk memakai AI. Pastinya tuh AI sesuatu yang haram untuk dikerjakan untuk level tugas akhir. Untuk skripsi ataupun tesis ataupun disertasi gitu. Makanya ini suatu ilmu juga nih, insight baru buat saya. Ternyata ya kita tuh bisa menggunakan AI itu untuk membrainstorming, untuk mendapatkan ide-ide lainnya gitu ya Pak ya. Benar. Makanya no matter what's your positions, either in academics or non-academics, Oke. how you see GPT collaboration? GPT collaboration, oke. Oh, pertanyaannya gini Pak, kan kita masuk ke penulisan artikel deh Pak sekarang. Oke, siap. Kan tadi udah nih terkait dengan ChatGPT di level akademik gitu ya, perguruan tinggi dan institusi. Kalau misalkan penggunaan ChatGPT di level penulisan artikel ilmiah, beberapa penerbit seperti Taylor Francis ataupun Elsevier itu kan dia ada AI declaration ya. Nah, itu Bapak menanggapinya bagaimana dengan AI declaration itu? Apakah benar-benar harus kita buat kah? Ini pertanyaan $1 juta. Waduh, $1 juta. Karena begini, riset saya itu fokusnya di paradoks. Terutama paradoks dalam pengambilan keputusan. Tadi Mbak Putri membahas tentang declarations of generative AI used kan? Yes. In
writing process, right? Or in Writing publishing process. process. Pertanyaannya adalah, itu kan sebuah keputusan yang diambil oleh publisher. Kira-kira motifnya apa? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Motifnya yang kalau saya ditanya bahwa satu, sedihnya kalau itu harus dijawab secara paradoks, publisher itu butuh artikel. Oke. Bener kan? Publisher itu butuh artikel. Penulis itu butuh mempublish sesuatu, which is article. The question is how they're gonna write their papers. Kenapa itu harus sampai dilakukan declarations of generative AI use toh? Berarti secara general boleh kita katakan bahwa most of the writers, which is scholars, Oke. menggunakan GPT atau other AI tools in order to support their writing process. Oke. Agree to disagree, but that's happened. Right? Right. Artinya AI declaration tuh suatu retorik sebenarnya. See, now you Iya got nggak it, sih? right? Kayak ngapain di declaration lagi ya? Ya, udah jelas. Karena kalau misalnya, menurut saya, kalau membahas ke situ lebih kepada how the ethical standards that can apply by the publishers in order to welcome or call for the papers. Menurut saya itu lebih kepada etika sih. Etika ya. Jadi Menurut saya. AI declaration tuh suatu etika penulis Yes. atau autor gitu ya. Yes. Iya, oke, kita jujur kalau kita menggunakan AI declaration, menggunakan AI akhirnya mendeklarasikan itu Yes. Tapi pertanyaannya kembali, ya. secara keilmuan misalnya Mbak Putri menulis riset atau saya menulis riset, lalu saya publish dengan ada acknowledgement di bawah atau salah satunya declaration of itu AI. generative AI used, lalu saya declare this paper was written by GPT in proofreading misalnya, and in paraphrasing misalnya, titik. Kira-kira tanggapan Ibu Novi apa soal itu? Dan itu publish misalnya 3 tahun, 4 tahun kemudian kita lihat sama-sama. Mungkin lebih kayak gini sih ya. Apakah proofreading dan paraphrasing by AI itu udah pasti benar gitu? Iya. Iya nggak sih? Itu salah satu. Salah duanya, makanya saya bilang tadi setiap keputusan yang diambil itu banyak paradoksnya. Karena pertama, itu menurunkan bisnis dari mereka yang menjalankan bisnis yaitu proofreading dan lain-lain. Karena bisa menggunakan GPT dengan modal $20 per month, then you can proofread all the whole articles. Iya. Which is you can save money. Iya. Yang seharusnya misalnya $1,000 for proofreading only 20 US dollar in cost. Secara cost itu ya benefit banget. Iya, benar-benar beda sekali proofreading benar-benar profesional dan Dalam GPT arti ya. kalau seperti itu sudut pandangnya, I think it's okay. Tapi kalau misalnya sudut pandang misalnya, masa sih saintis nggak bisa bahasa Inggris? Nah itu sih Berat kan? berat. Ya itu, Iya. di situ kondisinya itu di situ. Makanya selalu saya bilang banyak sekali paradoks yang muncul dari AI. Oke. Jadi memang AI itu ya kalau misalkan dipakai gitu ya, ya udah. Kalau misalkan declare tuh tergantung penulis ya masing-masing ya. Kita nggak bisa merekomendasikan nih. Saya saintis, saya takut mengatakan itu ya dan tidak. Ya, YTTA aja. Tapi itu kembali ke yang tadi pertanyaan di awal ketika mulai podcast ini, dan saya jawab bahwa how do you see the interactions between you and the AI such as GPT as collaborators, as a partner, or it's just a tool? Oke. Karena kembali konsekuensinya berbeda, prosesnya berbeda, etikanya berbeda. Ini kan pengalaman dari yang sudah pernah publish 53 dokumen Scopus Amin, nih amin, teman-teman. amin. Kalau boleh tahu nih Pak, ada nggak sih kayak tantangan ataupun kesulitan kalau publish di jurnal internasional? Mungkin banyak peserta kita nih yang masih kesulitan buat publish di Scopus, terutama dosen-dosen yang mungkin ada kebutuhan untuk kenaikan jabatan fungsional ataupun lainnya in Indonesia, itu memang harus publish Scopus. Jadi banyak sekali tentu yang mereka itu membutuhkan informasi mungkin gitu ya.
bagaimana sih cara publish Scopus biar cepat lolos gitu ya? Soalnya nih Bapak ini revisi ini sedikit ya Pak ya, langsung accept. No. Mungkin Kebetulan, boleh kebetulan. ceritain nih Pak pengalaman kemarin saat publish di Scopus, tantangan dan juga pengalamannya gitu. Tantangan terbesarnya itu adalah salah satu dari sekian banyak itu kita melihat hasil orang lain. Maksudnya gimana tuh Pak hasil? Misalnya saya itu memulai karir dan mulai fokus menulis itu bukan kemarin, Hmm, bukan 2 tahun yang lalu, bukan 4 tahun yang lalu, but long time ago, oh, such as 8 years ago. I have started myself in focusing research, like doing things like this, publishing. Dan orang-orang itu ngelihat, maksudnya kayak saya nih, baru saya mulai nih, mm-mm. dan saya ngelihat, oh itu Pak Andri kok publish terus ya. Hmm, So it will push you into such pressures, like I need to urge myself to write like him or like her. Itu tantangan pertama tuh. gitu, oke. Tanpa sadar kita nggak ngelihat bahwa dia sudah ngelakuin banyak sekali investasi di belakang itu. Oh, Jadi kalau ditanya tantangan pertamanya itu apa, yang paling susah adalah investasi di waktu membaca, terutama filosofi. oke. Jadi kalau mau bikin Scopus tuh harus bisa filosofi kah? Atau Nah, ini banyak nih, serius nih. Oh, satu-satu aja Pak, nggak apa-apa Pak. Waktu kita masih banyak ini. Mas Rifki nanti kita makan malam ya. Tidak. Jadi misalnya ketika kita meletakkan sesuatu dalam fondasi filosofis yang kokoh, Mm-mm. maka kita bisa memahami riset itu dari awal kata kita menulis sampai akhir kata kita menutup. Kenapa begitu? Kadang-kadang scholars in their emerging starting careers Mm-mm. dalam menulis artikel begitu, Mm-mm. kadang-kadang ya dia tulis background tidak sinkron dengan tujuan. Oke, Kadang-kadang I see. tujuan tidak sinkron dengan literatur yang dia tulis. Oh iya. Kadang-kadang literatur tidak menjawab, misalnya hipotesis yang diajukan tidak terjawab dan tidak dibahas dalam discussion. Oh, I see. Jadi how we can understand this? First, understand philosophy. Oke. Jadi misalnya bagi mereka yang mudah-mudahan teman-teman kita dari pendengar Adi Saipap, Adi Potsai. Potsai, Iya, Potsai, Potsai. cobalah untuk memahami fondasi dasar filosofi terlebih dahulu, dimulai dari misalnya dua perbedaan filosofi yang paling kontras. Misalnya, apakah kamu positivist atau pragmatis? Oke. So, dua pendapat ini, paradigma ini yang di bawah payung filosofi tentunya, dua pendapat ini akan menentukan bagaimana riset itu kita lihat. Oh gitu. Misalnya, secara filosofi positivist atau paradigma positivist, penggunaan ChatGPT itu pertama banyak sekali melanggar etika. Oke. Jadi yang benarnya adalah in order to be not violated any ethical standards or ethical rules, you don't have to use it. Oke. Jadi nggak boleh dipakai. Use it appropriately. Oke. In pragmatic ways, kamu bisa melihat as long as it works, why not? Dua pandangan paradigma yang berbeda kan? Jadi ketika kita memahami, oke, ternyata orang yang positivist itu bertahan untuk kontra GPT usage. Mereka yang pragmatism itu pro GPT usage. Then debate, right? So what's your hypothesis though? Let's debate about that. Benar kan? Iya. Jadi ketika kita memahami ini secara mendalam, kita tahu dasar-dasar pemikiran kita itu seperti apa dan di mana posisinya begitu. Oh, oke. So, tapi itu tantangan yang berat karena mengenali itu bukan sesuatu yang mudah. Mungkin membaca oke, tapi melakukan belum tentu. So start from that. Start from philosophy. Yes. Oke. After that, Setelah kita memahami itu, langsung coba bukan cari sih. Saya mulai dari isu yang mungkin menurut saya baca ratusan artikel yang memang menurut saya itu relate dengan saya. kayak kemarin publikasi Bapak terkait ChatGPT juga ya? Yeah, but I always focus on paradox. Oh iya. Nah, jadi paradoks ini memang nggak mudah sih. Maksudnya
menemukan jati diri dalam dunia saintis itu nggak mudah. Jadi di awal misalnya waktu saya S1, fokus riset saya itu social media. S2 saya mulai masuk social media and tourism. Di S3 sudah mulai masuk sedikit-sedikit ke impulse buying, marketing, consumer behavior, all mixed together like I'm versatiling myself. But at the end of the day, setelah saya postdoc, I think something's happened in marketing research and customer research, which is paradox. Because paradox always happens in every decisions that made by the customers. Okay. I like cheap, but I want expensive. I like expensive, but I don't have money. Okay. Right? Right. All these things happens to customers. Yeah. We call that first maybe dilemma or paradox. Paradox, okay. Dan menurut saya menemukan jati diri itu nomor 2. Karena itu nggak mudah, butuh waktu. Once you get your true self, then go for it. Okay. Yeah. Oke, itu kan kalau dari diri kita sendiri tuh Pak ya, filosofi and yang tadi ya, true self. Oke. Kalau dalam hal teknis, ada nggak tuh tantangannya Pak? Teknis ya. Langsung nih teknis, karena kita harus bertahap ya guys ya. Teknis itu dalam arti seperti apa? Contohnya dalam hal submission in Scopus atau bagaimana cara mencari jurnal Scopus yang baik dan tentunya nggak predator gitu. Terus juga gimana agar kita tuh menghadapi revisian daripada reviewer. Wow, ini panjang banget nih. Iya, memang cukup panjang. Jadi pertama mungkinnya kalau mau cari jurnal-jurnal yang sudah pasti terindeks di Scopus atau mungkin sudah akan terindeks Scopus itu, coba cari di katalog publisher-nya deh. Katalog publisher ya, oke. Kalau tujuannya Elsevier gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau publish bisnis misalnya, coba cari di setiap katalog sepaling tidak 5 publisher top lah. Elsevier, Springer, Taylor & Francis, Emerald, atau satu lagi apalah gitu, Wiley. Masa sih dari ribuan jurnal begitu nggak ada satupun yang nempel, kan pasti banyak dong. Dan itu most trusted. Those publishers are more trusted. Apalagi why we should spend time and energy and all the things that we have done into such predatory journals, right? What's the value of that, right? Jadi saya rasa first stepnya itu adalah coba cari di top 5 publishers in your field. Oke. Ya, secara otomatis katalog akan memberikan saran sih menurut saya. Oke. Lalu misalnya kalau mau submit, mungkin kalau masih novice itu no experience at all. Coba cari yang acceptance rate itu yang 20% ke atas deh. Oh gitu. Oh jadi memang di masing-masing jurnal tuh ada acceptance rates-nya ya? Ada. Di katalog journals mostly ada. Seperti di Emerald, Elsevier, Wiley, they provide such metrics also. Jadi coba, kadang-kadang kita ngomongin metrics ya, tapi kan kadang-kadang ada yang jurnal, misalnya saya bidang business and customer behavior, one of them is TQM, the Total Quality Management Journal. Acceptance rate-nya hari ini kita syuting nih di Agustus 2025 itu 20%. But Q1? Yes, it's Q1. But again, the acceptance rate is 20% up, right? Artinya ya kita misalnya ada 400 dokumen tersubmit secara bersama total 1 tahun. So 20% of 400 will be accepted. Isn't it a good number? It's a good number to me. Karena saya punya pengalaman submit di sebuah jurnal dan sudah publish di one of the good journals, I think, Technology in Society. Acceptance rate-nya itu 2,6%. 2,6%? Total submission per tahun lalu itu 7.000. Wow. Ya. Terus gimana itu? So, I think ya sama aja kayak customer kan pada akhirnya. You buy the quality, you get the quality, right? Oke. Baik. Ya, dalam arti waktu itu saya untuk jurnal yang 2, sekian persen, saya revisi itu sampai 5 kali. Oke. 1 kali revisi 4 reviewer. Wow.
Reviewer Kadang-kadang di Indonesia aja rata-rata 2 ya. Di Indonesia tuh 2 atau 3 gitu, udah bagus tuh 3. kadang-kadang frustrasi Mbak Novi, Iya. Mbak Putri. Itu Jadi teman-teman melelahkan sekali. kalau ada revisian dari reviewer tuh jangan pusing, kerjain aja. Betul, Apalagi kalau udah submit di jurnal Scopus ya. betul, betul. Karena kalau misalkan udah masuk ke tahap review atau reviewer udah ada feedback gitu ya di jurnal Scopus, itu apakah memang peluangnya tinggi untuk publish, Pak? Uh, Depends on what types of revisions that you get. Oh, oke oke. Kalau misalnya kita dapat major revisions, it's still on jeopardy. Dalam arti Oh. masih ada kemungkinan reject di revisi selanjutnya atau di decision selanjutnya. Oh, oke oke. Apa enggak? Itu menurut saya pengalaman yang paling 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 menyedihkan. Hmm. Misalnya di revisi pertama dia kasih 40 pertanyaan, kita jawab semua. Terus tiba-tiba di decision kedua di reject. Waduh, itu sakitnya, Ayo kita buka studio ya kali ya. sakitnya. Ya kan? Dalam arti, wah, I'm doing my best, bro, right? Aduh. Akhirnya tapi sampai di tempat lain kan. Ya, this is part of the investment that I mentioned before. Kalau misalkan nih Pak, kita submit di Scopus gitu. Kan biasanya itu kan ada submission checklist preparing yang memang nggak boleh, maksudnya gini, kita nggak boleh sampai di tempat lain, gitu. Iya. Iya kan? Iya. Tapi masih ada beberapa author atau kayak orang Indonesia itu masih belum paham kalau misalkan ya udah sampai di tempat lain, nggak boleh submit lagi ke kita gitu. Iya nggak sih? Rata-rata bukan hanya orang Indonesia sih, Mbak. Banyak juga Iya, orang. karena merasa khawatir akan waktu gitu. Jadi No. kayak, duh, ini nunggu revisinya lama, udahlah submit juga di tempat lain gitu. Terus secara etik gimana Pak kalau kayak gitu? Kembali, etika itu menurut saya tergantung standar individu masing-masing. Oh gitu Jadi ya. kalau misalnya publisher sudah melarang nih, Mm-mm. no double submission stuff. Mm-mm. In journal A, you submitted that papers on August. Then in journal B, because you wait too long for these journals to give a decisions, then you submitted another 30 days after the first submissions. But the same article, exactly the same article, to me is unethical. Hmm, Standar etika saya itu sampai di situ. No, this is not good. not good ya. Not good. Oke oke. Pertanyaannya, how if both accepting your papers? Nah itu dia. Kalau dua-duanya menerima kan bingung ya. How if, right? Yes betul. Secara konsep berpikirnya, untuk apa satu kontribusi yang sama itu dipublish di dua publisher yang berbeda? Iya. For what? Kadang gini Pak, Ah, untuk mahasiswa nih, macam saya juga masih mahasiswa. mm-mm. Jadi biasanya tuh buat kebutuhan tugas akhir, wajib submit artikel gitu. Terus juga butuh LOA cepet, aduh. Akhirnya ya udah publish di tempat satu, maksudnya submit di tempat satu, kok lama. Akhirnya submit lagi di tempat lain. Jadi kayak main dulu-duluan nih, oh ya duluan yang publisher A, akhirnya ya udah tetap di A. Yang di B padahal lagi diproses. Jadi kayak ya pas sudah diinfoin ternyata di accept juga di B, dia minta di retraction. Kan ini Tuh kan? nggak adil ya buat penulis B. Makanya buat publisher B, iya. Yes. Makanya kadang pengelola jurnal gitu ya, itu bikin RWC policy di Wow. mana retraction itu harus ada semacam Reasoning. reasoning juga ya email resmi gitu ke pengelola jurnal. Jadi ya kadang memang penulis-penulis yang masih belum memahami dasar ini tuh agak PR buat kita nih sebagai publisher. Bagaimana misalnya untuk menekankan pernyataan Mbak Putri, bagaimana misalnya Mm-mm. kalau publisher B Mm-mm. itu sudah mengharapkan artikel A ini dipublish di isu selanjutnya. But at the end of the day, itu di-retract dari publisher B and publish in B, B, I. A. Iya. Itu Kalau butuh waktu panjang, Mbak Putri. iya sih. Satu artikel itu butuh proses panjang. Betul. Jadi kita melukai proses itu. Betul. Itu maksud saya. Jadi Iya. bukankah itu menurut saya standar etika yang harus dipikirkan oleh setiap insan, bukan hanya
bukan hanya author ya, tapi semua aspek atau stakeholders dalam publishers ini. Dalam publishers, betul. Bener kan? Betul, betul. Itu salah satu aspeknya. Betul. Jadi teman-teman nih, kalau misalkan lagi kepepet tenggat waktu atau deadline, sabar. Semua itu pasti ada proseduralnya. Kalau saya justru bilang jangan bersabar. Oh, jangan bersabar. Terus gimana, Pak? Tulis yang lain Tulis yang lain. dan Oke. submit. Itu yang menurut saya satu, standar etika dipenuhi. Yang kedua, standar saintis yang untuk lebih produktif terpenuhi. Nah, itu ada sarannya kan? Betul, dan publish di ID Saipa. Di ID Saipa. Iya dong. Bisa publish di ID Saipa. Bisa aja, Bu Putri. Masuk ya. Masuk dia. Aduh. Oke. Terus apa lagi ya? Nah, gini Pak. Jadi itu seringkali nih, di Indonesia itu kan urutan penulis tuh hal yang penting. Waduh. Ya enggak, jadi penulis pertama tuh udah pasti yang berkontribusi besar gitu ya. Terus penulis kedua dan ketiga ya begitu. Nah, saya pernah dengar istilah sequence determines credit, yang dimana itu semacam apa ya? Dimana dia tuh kayak urutan nama penulis mencerminkan besarnya kontribusi. Penulis pertama itu kontributor utama, penulis terakhir dianggap pembimbing utama atau kepala proyek. Kemudian ada juga model contributorship model, di mana ini tuh biasanya urutan nama tadi yang 1, 2, 3 itu nggak mencerminkan kontribusi, tapi setiap penulis wajib menuliskan perannya secara detail di author contribution statement. Nah, kira-kira kalau menurut pandangan Bapak nih, dua model itu gitu ya, dan penerapannya baik di Taiwan ataupun di Indonesia yang Bapak ketahui itu bagaimana? Saya jadi tersenyum tipis. Gimana tuh? Maaf ya. Kadang-kadang gimana ya? Gimana? Mungkin supaya tidak menyakiti hati pendengar yang saintis juga ya, dalam arti begini. Cukup ini aja dipahami bahwa penulis terakhir itu sudah pasti yang senior. Gitu. Yang kedua, penulis pertama itu harus leading in research ya. Leading this project, oke. Penulis kedua, ketiga, keempat itu pasti berkontribusi lebih sedikit dari mereka yang penulis pertama. Kembali ke pertanyaan, ke laptop, bahwa how about corresponding? Gimana? Right? How about the corresponding? Iya. Right? Iya. Most of the time, saya akan ngeletakin corresponding itu sebagai terakhir atau sekaligus penulis pertamanya. Oke. Berarti sebetulnya yang paling berperan adalah penulis pertama dan penulis terakhir gitu ya? Dan kembali pertanyaannya, who are the first author? Oke. In status. Who are the last author in status? Who are the second, third, fourth, and so on at authors in status. Oke. Tapi kalau misalkan di jurnal-jurnal Scopus yang sudah pernah Bapak publish, itu biasanya pakai model yang mana, Pak? Pertama sih. Yang pertama? Yang urutan penulis itu penting gitu ya? Yes. Oh, pernah nggak pakai yang tadi, yang apa? Contributorship? Sering juga. Cuman kembali, dalilnya apa dan tujuannya kemana? Kalau misalnya kita mau jadi top 2% scientist, which diukur dan dievaluasi oleh dan di ranking oleh mereka Stanford ya, Stanford Library kalau saya nggak salah, ya whatever lah, pokoknya mereka dari Stanford itu gelarnya. Mereka tuh mementingkan posisi authorship. Oh gitu. Penulis pertama, penulis terakhir, dan penulis tunggal. Oh, oke. Pilihannya ya mau jadi penulis lah. Jadi penulis pertama lah, penulis terakhir lah, atau enggak penulis tunggal. Yes. Gitu. Karena kalau misalnya lebih banyak kita sebagai co-authors, that means we are not leading anything, right? Kita nggak mengkonsep apapun dong. Kalau kita nggak pernah sebagai last author, meaning we are never been supervising anyone though, right? Right. Kalau kita nggak pernah sebagai penulis single, that means we are never responsible for every correspondence email, right? We don't know how to manage them, right? Right.
So depends on what's your goal, bro. Ya, Bener kan? bener. Iya kan? Setuju. Tapi dengan kalau statement itu. kontributor itu kadang-kadang, sorry, bukan kontributor, types of author, ada juga papernya, nanti coba teman-teman download di Taylor and Francis. There are so many types of authors, at least 5 or 4 Oke. honorable authors, Oh. sampai ghost author. Hmm. Jadi ada tipe author itu yang dikasih penghormatan. Oh, ada ya. Pertanyaannya, dia penulis keberapa dong? Nah itu. Makanya tadi, first author and what status? Last author in what status? Second author in what status? Right? Right. It's not just the authorship sequentials. Agak No, it lebih rumit depends dari also itu ya. based on what's their contributions and their roles or status. Oke. Sih. Masalahnya gini Pak, kalau kita ngomongin Indonesia ya Pak ya, mungkin banyak di Indonesia itu urutan penulis itu penting gitu ya. Tapi kalau menurut Bapak kan tadi penulis terakhir adalah tadi apa ya? Mereka yang senior dan Senior, nge-supervisi biasanya autor yang lain. Tapi kalau misalkan dalam penilaian jabatan fungsional dosen atau kayak penilaian BKD gitu ya Pak ya. BKD itu beban kinerja dosen in Indonesia. Itu biasanya penulis pertama itu tentu poinnya tinggi gitu. Yes. Penulis kedua itu poinnya lebih rendah. Kalau tidak salah juga dengan corresponding deh. Iya, sama corresponding. Kalau misalkan dia penulis kedua 50-50, kalau penulis pertama corresponding juga artinya Poin, dia ya? 70% poin gitu. Nah, in Indonesia artinya yang tadi yang penulis terakhir adalah pembimbing utama nggak berlaku dong Pak. So that's why I said depends on what your goal. Jadi maksudnya gini, artinya ya kalau misalkan itu berlaku untuk suatu jurnal gitu ya, tapi untuk policy atau kebijakan sepertinya nggak berlaku yang urutan penulis itu. Mungkin, makanya saya Yang bilang terakhir. tadi tergantung goalnya. Goalnya ya. Saya goalnya itu lebih kepada Stanford top 2% scientist. Oke. So I don't really care. Well, I know. First order, I'm leading some of our collaborations with some friends. I'm leading them. That's why they gave me the first order. But I care more about last author and single author. Oke. Pokoknya Bapak kalau publish jurnal maunya penulis pertama atau terakhir atau enggak single ya? Yeah. Oh, oke. Dalam See. arti kalau misalnya tadi Mbak Putri mengatakan ada terhalang di policy and so on ketika kita di Indonesia, I would say maybe that's their goal. Misalnya untuk lulus S3 atau I see. S2 misalnya. Yeah, I think that's okay. That's okay ya? To me, yeah, it's fine. Yes. Oke. Jadi memang teman-teman tergantung goalnya nih masing-masing. Yes. Nah, kalau misalkan goalnya ya tadi top scientist ya, 2% scientist. top 2% scientist itu tentu 3 tadi. Jadilah penulis pertama, jadilah penulis terakhir atau penulis tunggal. Itu dari sisi authorship. Dari sisi authorship. Iya. Oke. Sisi. Oke, bahas apa lagi nih Pak? Banyak dong harusnya. Apa lagi nih? Bagaimana? Misalnya ada hal yang misalnya mengenai etika. Misalnya tadi kita masuk ke ChatGPT. Saya lebih concern kepada bagaimana masyarakat atau society of scholarship among us in Indonesia view these ethical standards in leveraging the GPT or other AI tools in scientific writings. Saya lebih concern ke sini sebenarnya. Karena saya percaya bahwa, well, sometimes the paradox says like this: productivity increased, but the degradations of critical thinking is also increased. Which one you are more focused on? Productivity or the degradations of the critical thinkings? Apalagi kalau mereka itu masih emerging scholars. Misalnya baru lulus PhD. Belum sampai level misalnya profesor atau associate professor. But they leverage AI that much. Well, welcome to the world where the professorship are not really matters more.
or not really highly valued more. Oh, oke. Right? Right. Makanya kita harus kuatin di tadi ya Pak ya, di filosofinya ya. Yes. Untuk terutama memahami standar etika individu menggunakan or to leverage these tools. Oke. Karena it's inevitable and unstoppable, right? Right. Tapi masalahnya gini Pak, ngomongin filosofi itu saya sebenarnya agak mumet karena gimana ya, filosofi itu di dalam pikiran saya sesuatu yang amat sulit what about the things tuh kayak apa ini filosofi in ChatGPT, gimana cara kita belajar ya, mungkin kita sekalian gali itu lah Pak. Ya mungkin seperti yang tadi. Emang harus banyak biasa ya Pak ya, atau sepaling tidak ya di level paradigma deh. Paradigma, oke. Bagaimana secara positivist atau secara pragmatis. Oke. Secara positivist berarti kita percaya bahwa ada sebuah kebenaran yang objektif yang harus dianut oleh pengguna GPT kan. Kebenaran objektifnya dari hasil-hasil riset yang diperoleh secara empiris bahwa MIT membuktikan bahwa adanya degradasi critical thinking. So that is the objectivity truth. Okay. So the question is how to be not degraded critical thinking. Right? That's the goal. Pragmatically speaking, as long as it works for my productivity, then just leverage the tools. Depends on what's your goal, productivity or degradation of the critical thinkings. Harusnya productivity. Pragmatic ways Ya. But again, bagaimana supaya lebih produktif tapi juga tidak terdegradasi pemikiran kritisnya? Kan itu cara berpikir yang objektivist. Oke. Iya kan? Iya, itu dari paradigma yang simple. Paradigma yang simple, teman-teman. Tapi penting sekali. Iya, penting. Ini dasar nih. Benar. Dasar sekali. Maksudnya banyak juga teman-teman yang atau prof yang di Indonesia atau dimanapun mereka orang Indonesia pasti memahami jauh lebih banyak dari saya atau dari kita, yang menurut saya harus menekankan pentingnya filosofi dalam penggunaan AI hari-hari ini. Betul. Oke. Harus ditekankan. Siap. Oke, mungkin itu teman-teman podcast kita hari ini. Makasih banyak nih Prof. Andri Dayarana sudah menyempatkan waktu datang ke studi ID Sepap. Mungkin ke depan the next trip in Jakarta kita bisa podcast bareng lagi ya dengan tema yang berbeda. Kalau orang di Taiwan mereka bilang Toshani. Oh, apa tuh artinya? Terima kasih. Oh, Toshani. Kalau orang Jawa matur nuwun. Ya, orang Batak katanya mau lihat. Oh ya? Iya. Oh, mau lihat. Mau lihat ya. Oh, oke. Baru tahu. Iya. Mereka itu tapi dengan logat tergantung daerah masing-masing. Kadang-kadang mau lihat ya mate begitu. Lihat ya. Tapi kan kedengaran kasar ya, tapi saya haluskan sedikit mau lihat ya. Oh iya. Okay. Terima kasih ya Prof. Andri. Terima kasih. Ini semoga podcast hari ini tentunya akan membuka mata teman-teman kita nih, juga saya sendiri tentunya. Amin. Dalam hal ChatGPT, terus juga AI dalam penggunaan sehari-hari akademis gitu ya. Siap. Terus juga gimana tadi tuh urutan penulis, seberapa penting urutan penulis itu. Oke, mungkin sampai di sini podcast kita hari ini. Sampai jumpa di Podsai selanjutnya. Bye-bye.